الإيمان والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil haram syafi'ana wa zurina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa zurriyyati wa ahli baiti. Summa ila khususan al-imam al-alam al-fujayt Zakaria Syarif Nawawi rahimahullah wa sallallahu alaihi wa jami'in wa nafa'alahi وصلهم وفرهم من الشجرة والمغفرة ويسكنهم الجنة وينفعهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih begitu banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa istiqomah meluruskan niat kita, yang akan meluruskan niat kita untuk tujuan kita yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kaji bisa bermanfaat untuk kita dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya minta maaf, ini asam lambung naik karena emang dari kemarin itu di rumah sendiri, nggak ada orang, jadi makanya kurang teratur gitu, jadi agak naik gitu. Dan tadi kasih lagi. Mohon maaf sebelumnya. Iya, karena emang hari Sabtu jam 11:30 ke rumah sakit. Umi badannya panasan nggak turun-turun, hampir dicek 40, udah ke rumah sakit, akhirnya dirawat gitu kan. Makanya lagi bolak-balik ke rumah sakit terus. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum minta maaf, ini emang lagi nggak enak. Ya, hari ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu tentang yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masih lanjutan yang minggu lalu kita sudah membahas tentang, ada masih ingat? Tentang bagaimana kita bersegera melakukan amal kebaikan. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan amal kebaikan, disegerakan. Apapun bentuk amal kebaikannya, mau sholat, sedekah, ngaji, segera. Kenapa? Khawatir ketika kita sedang sibuk, kita lupa untuk melakukan amal kebaikan tersebut. Misalnya, kita bahas
Saya lagi nggak kerja, lagi free misalnya, lagi kosong, ada pengajian, buru-buru datang. Kenapa? Mumpung ada waktu. Kenapa? Minggu besok belum tentu kita masih ada umur. Belum tentu minggu besok kita masih ada kelenggangan waktu. Makanya ketika Allah memberikan kita kesempatan, waktu dan sehat, segeralah melakukan amal kebaikan. Sama sedekah misalnya, kita lagi ada rezeki, minggu lalu ada duit 1 juta, buru-buru kita sedekah, jangan semua, berapa gitu misalnya kan, segera lakukan. Kenapa? Nanti kalau kita tunda, itu duit kepake, ya kan begitu. Udah kita kaji, sama misalnya ada teman kita, ada yang pengen umroh, dapat rezeki, pengen umroh, buru-buru umroh. Ada pengen, misal Pak Sapi nih, ada rezeki, ya pengen pergi umroh, buru-buru umroh. Kenapa? Khawatir itu duit kepake dengan urusan-urusan yang lain. Ya, kenapa? Kebutuhan selalu ada. Ya, itu minggu lalu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masih melanjutkan ya daripada kitab ini, nama babnya itu Babun fil Mujahadah. Nah, ini bab yang sangat penting. Di sini ini bab bagaimana kita mengokohkan ibadah kita. Jadi di bab ini kita menguatkan ibadah kita, amalan kita yang kita kerjakan sekarang nih. Kita sekarang sedang melaksanakan amal kebaikan. Yang kita lakukan sekarang dikokohkan, dikuatin, diseriusin, disungguh-sungguh. Jadi tidak sekedar hanya hadir, tapi kita memang memahami akan ilmu yang dipelajari. Itu mujahadah namanya. Jadi kita datang ke majelis taklim, kita datang ke pengajian, dimanapun pengajiannya. Ketika kita sedang hadir atau lagi hadir, sungguh-sungguh bermujahadah. Kenapa? Kita akan mendapatkan ilmu apa yang dipelajari. Jadi begitu, kita makanya bilang di kitab ini kita dilatih untuk naikin level pemikiran kita. Ya kan kemarin kita bersegera. Nah, udah melakukan segera kebaikan sungguh-sungguh. Biar apa? Ganjaran pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ngerti kan? Jadi bermujahadah itu seperti itu, bersungguh-sungguh daripada amalan kebaikan yang kita kerjakan. Jadi amalannya gak terkesan main-main. Sama ini mah hadir, ya boleh, nggak salah. Apapun kebaikan nggak ada yang salah. Namanya kebaikan diniatkan untuk mengharap rahmat Allah, nggak ada yang salah. Tapi alangkah baiknya buat kita sungguh-sungguh, kayak anak-anak belajar, pengen pinter, ya kan sungguh-sungguh, ya kan anak-anak kuliah belajar. Kenapa? Dia pengen bisa, dia pengen pinter. Sama halnya kita belajar biar kita bisa. Bagaimana biar bisa? Bermujahadah, bersungguh-sungguh. Kenapa? Apa yang kita pelajari insya Allah akan berbekas di dalam hati kita dan kita bisa ngamalin. Ya, jadi begitu. Jadi kita menaikkan kualitas keimanan kita, naikin level kita. Jangan diam di satu titik. Sayang Pak, kita kan hidup berproses. Orang hidup kan melangkah. Orang melangkah itu kan ke depan, nggak bisa melangkah ke belakang, mundur namanya. Ya kan? Namanya melangkah ke depan. Artinya namanya orang belajar, namanya berkehidupan, ada proses buat kehidupan yang akan datang menjadi lebih baik. Itu orang belajar. Kalau kita belajar begini-begini aja, sayang, kurang bermanfaat ilmunya, sedikit. Kayak kita, saya nih buat saya, ada ilmu sedikit, udah kita pelajari, amalin dikit-dikit. Biar ada ilmu yang ada di hati kita, sehingga kita bisa mengamalkan. Dan bermujahadah itu dibagi menjadi 2. Pertama, mujahadul insan bin nafsi. Bersungguh-sungguhlah wahai manusia bin nafsi, diri sendiri. Ini yang rada-rada susah. Bersungguh-sungguh untuk diri sendiri. Ngapain? Jadi di kitab ini bermujahadah artinya menekan diri kita daripada hawa nafsu. Itu bermujahadah. Jadi kalau kita ingin melakukan kemaksiatan, melakukan hawa nafsu, kita tekan, jangan melakukan hal itu. Maksiat kan banyak, kita mencuri, berbohong, ya kan, memfitnah, apapun bentuknya, adu domba, berburuk sangka, kita tekan. Tekannya itu butuh sungguh-sungguh nggak? Butuh kan? Nah, sungguh-sungguhnya itu dinamakan mujahadah. Kayak Bapak datang ke sini, kita semua datang ke musola Asada. Sekarang nih, kita sekarang sedang duduk di musola Asada. Kita ngerasa nggak? Kita telah menekan hawa nafsu kita untuk tidak hadir. Ya kan gitu. Kita pikir di rumah, gue datang apa kagak ya?
Kan begitu tuh. Ada nggak di dalam hati kita pikiran kayak gitu? Ada. Di rumah nih datang nggak yang ngaji ya? Ya kan begitu. Nah, karena iman kita kuat, akhirnya kita bisa menekan hawa nafsu itu. Ya kan, sehingga kita bisa hadir di majelis taklim. Dan kita adalah orang yang bermujahadah. Mujahadah kegiatannya mujahid. Nah, kan ada istilah mujahid ya. Orang mujahid adalah orang yang berjuang, orang bersungguh-sungguh. Dan kita mujahid ini. Mujahid fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah kan bukan hanya perang, menuntut ilmu kan juga mujahid. Ya kan ya? Jadi kita termasuk golongan mujahid nggak? Termasuk. Kenapa? Karena kita telah menekan hawa nafsu kita untuk tidak hadir ke sini. Itu butuh ujian, butuh kekuatan, butuh kesabaran. Kan begitu. Nah, al-mujahadah kegiatannya mujahid kitanya. Orang yang berjuang adalah mujahid. Makanya kalau ada ulama berjuang di jalan Allah, kita dukung. Kenapa? Dia sedang berusaha melawan daripada kemunafikan. Dan itu disuruh oleh Allah. Ntar ada pembahasannya. Ya, jadi kita harus berusaha menekan diri kita untuk melakukan amal maksiat lah. Jangan kita berusaha, kita rem. Di sini di sananya dijelaskan. Saya mencatat. Kafun nafsi an iradatihi minasyghli bi ghairil ibadah. Ibadah itu, mujahadah itu kafun nafs, menahan nafsu kita. Ini hadis Nabi nih, menahan nafsu kita an iradat, dari keinginan kita. Kita kan semua punya keinginan. Ya, keinginan kaya, keinginan pangkat, keinginan jabatan, keinginan kehormatan, keinginan pujian. Itu kan keinginan kita tuh. Ya kan? Nah, kita tekan hal itu, menahan rasa ingin itu minasyghli bi ghairil ibadah. Gara-gara keinginan tersebut, ambisi tersebut, ya kan? Sehingga menyebabkan diri kita sibuk, minasyghli, menyebabkan diri kita sibuk, tapi kesibukannya itu bi ghairil ibadah. Kesibukannya bukan untuk ibadah. Itu yang sering kita lakukan tanpa sadar. Kita sibuk pengen kehormatan, kita sibuk pengen pujian, kita sibuk pengen kaya, kita sibuk kerja terus, kita sibuk lah tuh menyibukkan. Tapi kegiatan itu bukan ibadah. Nah, itu harus kita tekan pelan-pelan. Bukan berarti nggak boleh kerja, tapi jangan lupa ibadah. Itu maksudnya. Kerja kan bagian dari usaha. Cuman jangan sampai kita kerja sehingga kita lupa buat ibadah. Nah, itulah kita harus bermujahadah, menekan hal itu. Ini ya buat saya, buat kita semua. Itu penting. Ini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hal demikian. Ya, jadi kita berusaha menahan diri kita untuk jangan sampai kita lalai gara-gara urusan-urusan dunia. Ya, paham ya? Mudah-mudahan kita bisa memahami. Karena kan orang melakukan amal kebaikan. Biasanya ini buat saya, buat kita semua. Kalau kita melakukan amal kebaikan, udah niatin lurus saya ingin mengharap rahmat dari Allah. Udah selesai. Misalnya saya ada duit, mau sedekah buat maulid, udah saya niatin buat maulid. Berapapun jumlahnya, 1 juta, 2 juta, udah saya niatin karena Allah. Jangan sampai di hati kita ada riya. Ya, kenapa? Ini Nabi ngomong, man ra'allahu bihi wa man sama'a samallahu bihi. Kalau kita melakukan amal kegiatan, amal kebaikan, ro'a, pengen dilihat, Allah akan memperlihatkannya. Artinya apa? Kalau kita riya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan keriaan kita. Mau nggak kayak gitu? Mau nggak Allah menunjukkan keriaan kita? Ya nggak mau dong. Ya kan? Gugur pahala kita. Kalau kita ibadah pengennya dilihat, Allah akan kasih lihat karena hati kita pengen lihat. Ria, Allah tunjukkan keriaannya di hadapan orang lain. Nggak boleh. Misalnya saya ngaji pengen dihormatin, misalnya nih saya, wah ustadz nih pengen dihormatin. Allah akan memperlihatkan hal itu dan Allah akan membuka sifat-sifat kita. Ya, Allah yang membuka. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah di hati kita, ntar Allah yang buka. Pasti akan Allah buka. Ini Nabi yang ngomong. Makanya kenapa biar Allah nggak buka aib kita? Ya kalau kita melakukan amal kebaikan, udah selesai. Udah jangan minta embel-embel yang lain. Udah selesai. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, udah. Ini penting buat kita kan.
Ya, artinya apa? Kita bersungguh-sungguh buat melakukan amal kebaikan. Ya, paham sampai sini ya. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Ya, terus yang kedua tadi bermujahadah untuk diri sendiri. Yang kedua, mujahadul insan bi ghairi nafs. Bermujahadah, bersungguh-sungguh kepada orang lain. Misalnya, kan namanya manusia itu pro kontra. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu fitrah manusia. Nah, namanya manusia pasti memiliki sifat-sifat munafik. Ya, pasti ada tuh munafik tuh. Nah, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang munafik? Orang munafik apa? Orang munafik kan rada-rada susah dilihatnya. Dia berpakaian Islam tapi dusta terhadap Islam. Beda sama kafir. Kafir udah kafir, jelas ya agamanya non-Islam ya. Kalau orang munafik kan susah, bisa aja kita. Ya kan? Bisa aja kita munafik, bisa nggak? Bisa aja tanpa sadar kita. Ya kan? Kita ngajakin kebaikan. Ayo silaturahim. Sama keluarga putus silaturahim. Munafik nggak? Munafik. Kita ayo keluarin hadis, kita silaturahim. Jangan putus silaturahim. Dia sendiri gak silaturahim. Munafik kagak? Munafik gitu kan. Kita berbicara tapi kita tidak mengerjakan. Kita nyuruh, ayo kita ke mushola misalnya. Ini saya bukannya gimana. Ini hadisnya kan begitu. Ayo kita ke mushola. Selama kita sanggup, ayo ke mushola. Kita sholat sama-sama berjamaah selama kita ada waktu. Ayo. Kenapa? Nah, bagaimana kalau kita menemukan orang-orang yang seperti itu? Ajak diskusi dengan ilmu, dengan penjelasan. Makanya kalau kita ketemu orang yang gitu, ngomong bareng-bareng. Kamu kenapa begini? Kenapa nggak silaturahim? Kenapa nggak ke mushola? Kenapa? Ngomong pelan-pelan, jangan ngomong. Ini Nabi yang ngomong ini. Kebetulan ini kan sering terjadi di masyarakat ya. Tapi ternyata dijelaskan dalam kitab ini. Dan peristiwa ini terjadi banyak di masa-masa lalu. Jadi banyak orang munafik begitu. Kita berbicara kabura maqtan inda taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan inda taqulu ma la taf'alun. Allah membenci. Ya. Kabura maqtan, apa yang diucapkan, ma taqulu, apa yang diucapkan, ma la taf'alun, dia ngucapin tapi enggak dikerjain. Buat saya nih. Saya ngomong begini nih, saya enggak ngerjain, itu munafik. Banyak, Pak. Hati-hati kita semua. Ya, apalagi ujian buat para guru-guru juga sama. Kan guru menyampaikan A, B, C, mudah-mudahan bisa mengamalkan ya. Ya, makanya ini penting buat kita. Nah, amalan itu dinamakan mujahadah, sungguh-sungguh kita ngucapin, kita kerjain. Jangan kita melakukan sesuatu, kalau kita melakukan sesuatu angin-anginan, biasanya pengen dilihat. Makanya kalau kita melakukan amal kebaikan konsisten, insya Allah ntar ada rahmatnya, ada balasannya di sisi Allah. Ya begitu ya. Ini mujahadah nih. Emang mujahadah itu begitu berat. Di kitab ini jelaskan kok berat. Mujahadah itu susah. Makanya orang yang bermujahadah ketika mati syahid. Ya kan gitu ya. Orang bermujahadah atau mujahid. Orang mujahid, kita nih yang mujahid, orang yang sedang bersungguh-sungguh, apalagi fisabilillah, ketika mati kan syahid. Kan begitu. Kenapa syahid? Karena berat. Bapak nih pulang dari musola, tiba-tiba Allah datang ajal. Insya Allah syahid, Pak. Insya Allah. Kenapa? Habis bermujahadah. Kita dalam bermujahadah, lagi berjuang kan, menuntut ilmu. Ya kemarin belum lama di Asafiyah ada Ustazah Taslimah meninggal. Ya Allah, itu enak banget tuh mujahid tuh, mujahidah cewek. Insya Allah syahid. Ya kan begitu. Nah, pengen gak kita begitu? Wah, enak banget itu. Makanya kalau kita pengen begitu, istiqomah. Ya kan begitu, kan udah kita bahas. Kita mati bagaimana kebiasaan kita. Kebiasaan kita nuntut ilmu, insya Allah matinya ketika kita nuntut ilmu. Ya. Orang mancing ya, cemplung di kali. Ya, kesakit pancingan. Ya begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa amalin. Ya begitu. Nah, ini kita masuk ke hadisnya. Jadi penting ini prolognya aja, pembuka. Jadi kalau kita menemukan orang-orang yang munafik, ya harus kita dengan ilmu dan penjelasan. Ini sering terjadi buat saya, buat kita semua. Kita bermuhasabah. Yuk saya bermuhasabah. Kita semua berintrospeksi diri, merasa bahwa kita pasti punya salah. Saya punya banyak salah, Pak. Saya punya salah sama Sapi, sama Pak Andi, sama semua. Saya punya salah, saya punya salah. Yang penting ketika kita punya salah, kita minta maaf dan
maafkan. Itu yang paling penting. Tidak ada manusia yang sempurna. Sering kita dengar begitu kan? Jadi janganlah kita merasa bahwa kita adalah manusia yang paling hebat, manusia yang paling benar. Nih di kitab ini nggak boleh. Ya, jangan kita riya, takabur. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Nah, di sini ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala. Ini hadis, tapi Nabi ngomongnya innallaha ta'ala. Biasanya kalau ada kata atau kalimat innallaha ta'ala di dalam hadis, itu hadis qudsi. Oh ya, hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu syarat kalimatnya dari Nabi tapi maknanya dari Allah. Artinya kata hadis qudsi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis padahal, tapi bukan ayat Al-Qur'an, hanya hadis qudsi yang kita bahas ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Man ada li waliya, man ada li waliya. Ini peringatan buat kita. Janganlah kamu memusuhi waliku. Janganlah kamu memerangi keturunanku. Banyak nggak Pak sekarang Pak? Banyak nggak sekarang para habaib dikeselin? Nggak boleh Pak. Kalau ada habaib, mau tuh habaib siapapun, kalau emang ada salah, jangan kita musuhi. Nggak boleh. Apalagi habaib yang benar-benar menjalankan syariat, nggak boleh. Janganlah kamu memusuhi wali-waliku. Para habaib itu jelas keturunan Nabi. Terus pewaris-pewarisnya, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita nggak boleh membencinya, nggak boleh. Siapapun itu buat saya nih, jangan kita benci ustadz. Kalau kita nggak kesal, ini buat kita aja, udah buat kita. Dan ustadz juga sama, kalau nggak kesal dengan ustadz A, jangan tujukan kekesalannya, nggak boleh. Kan kesal kan sama aja memusuhi, ya kan? Orang kesel kan karena nggak suka, benar nggak? Orang kesel karena nggak suka. Jangan, kalau kita nggak suka, jangan ditunjukkan nggak sukanya itu. Udah buat saya aja, ini buat saya, nasihat buat saya. Kalau saya nggak suka dengan A, ya udah ini buat saya aja deh. Ini kan sama belajar, ya. Janganlah kamu memusuhi wali-waliku, ya. Kenapa? Faqad adantuhu bil harbi. Oh. Kalau kamu memusuhi wali-waliku, aku akan nyatakan perang kepadamu. Makanya kan kita contoh, ada habaib A. Dia menyampaikan syariat Islam, dimusuhi. Banyak gak yang kena karma? Namanya mubahalah. Ya kan? Banyak gak tuh? Gara-gara musuh Habib A, ada aja hidup dia sengsara. Nah, ini firman Allah nih. Ini firman sabda Nabi, hadis qudsi. Kalau kita memusuhi ulama, apalagi habaib, Allah akan menyatakan perang kepada kita. Kalau Allah udah nyatakan perang ke kita, hidup kita udah pasti sengsara, Pak. Udah pasti sengsara. Udah pasti ada aja balanya, bahalanya ada aja. Makanya kalau ada guru habaib, kalau kita ada yang menyampaikan kalimat, menyampaikan syariat Islam, kita dukung. Ustadz juga sama, saya, guru-guru saya. Kalau nggak suka dengan sesuatu, jangan ditunjukkan. Ini buat saya. Jangan ditunjukkan bahwa Ustadz ini begini, nggak boleh. Ini nggak boleh. Kan nggak suka memerangi, nggak boleh. Ya, kalau kita nggak suka, udah bapak nih nggak suka sama saudara bapak, misalnya, ya udah cukup bapak aja yang tahu. Orang ini begini nih, mungkin minjem duit gak dipulang-pulangin, ya udah selesai buat saya aja. Kalau mau negur pelan-pelan. Ya, kenapa kamu belum bayar utangnya, misalnya, atau saudara kita, nih kamu kok begini sikapnya nih, nggak bagus nih, ngomong pelan-pelan. Ya, ini kan kiasan. Ya, semoga kita bisa mengamalkan daripada ini hadis ini. Ya, begitu. Ini hadisnya panjang karena hari ini ada rapat ya. Jadi saya potong aja. Intinya ya karena ada rapat musyawarah, dan ini kondisi fisik saya juga lagi kurang enak, mohon maaf. Jadi intinya dalam melaksanakan amal kebaikan kita harus bersungguh-sungguh. Ya kan, kemarin udah istiqomah, udah tafakur, terus bersegera, dan itu semua rangkaian ibadah kita yang udah kita pelajari di kitab ini dikokohkan. Tadi saya bilang kitab ini naikin level kita. Mau nggak kita naik level? Hayu, baca kitab ini, kaji sama-sama. Emang mujahadah itu berat, benar, saya ngakuin berat kok. Mudah-mudahan kita pelan-pelan bisa mengkaji, memahami ilmu tersebut. Ya mohon maaf sebelumnya, emang saya ngakui sedikit sebelum ditutup. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya kalau memang apa yang saya sampaikan itu kurang tepat.
apa yang saya sampaikan itu nggak asal ngomong Pak. Saya belajar dan saya baca buku dan saya pegang 2 buku. Kenapa saya pegang 2 buku? Saya takut salah. Yang satu buku matan, ini matannya, namanya matan. Di sini nggak ada sarah. Hadis semua, hadis firman ini matan. Nah kedua buku sarah. Sarah itu penjelasan dari matan. Ngerti nggak? Itu penting. Jadi apa yang kita sampaikan sesuai emang itu asbabun nuzulnya. Ya, jadi apa yang saya sampaikan mungkin emang terkesan nyindir, tapi ya gimana emang sarahnya begitu? Ya mau gimana? Kalau saya nggak menyampaikan, saya berbohong. Ya kan begitu. Apa yang saya sampaikan, mohon maaf, tidak ada unsur nyindir, nggak ada. Emang sarahnya begitu. Nabi ngomongnya begitu, Allah nyuruhnya begitu. Ya kan begitu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kalau memang ada ucapan saya yang mungkin jadi tersinggung gitu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya, tidak ada unsur kesana. Saya juga banyak salah. Ya Bang Ade ya, saya masih anak-anak. Ujian saya ya Allah berat. Ya kalau ya mohon maaf kalau emang saya ngerasa banyak kurangnya, banyak salahnya dan memang masih belajar. Ya kalau emang nanti ke depan mau kita nyari guru lagi, ya nggak apa-apa lah, syukur muskilah, nggak apa-apa. Mungkin kita butuh suasana baru mau nyari guru. Ya lah, labas nggak apa-apa. Karena saya khawatir saya duduk di sini nih dianggap gitu kan. Ya Allah, ujiannya berat banget Pak, jujur Pak berat ya Allah. Berat banget deh. Saya berkali setiap saya ngajar nih, itu ada WA masuk ke saya. Jujur aja, setiap saya habis ngajar ada WA pasti tiap malam tuh masuk ke WA ke saya. Ada aja mau kita blokir kan putus silaturahim. Nggak boleh. Ya, ada. Wah, ente gini ya Allah. Antum kalau emang ini ya apa yang saya sampaikan salah, saya minta maaf. Tapi apa yang saya sampaikan ini ada kitabnya. Gitu aja ya. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya kalau mungkin ada pembahasan saya yang salah. Ya, jujur ya. Pak Jisabin itu Pak Andi pasti tuh ada yang masuk ke WA saya. Sebenarnya gini. Bahkan sampai ada yang ngetes saya. Ya Allah. Ya Allah, Bapak saya sadar kok, saya sadar. Ada itu ada. Pasti ada. Yang mudah-mudahan jamaah apa bukan itu? Ya, pasti bukan lah. Ya, makanya kalau ada mohon maaf, ada yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya sadar, saya banyak salah, saya banyak kurang, tapi saya berusaha menyampaikan ini loh yang Nabi ajarkan, ini loh ulama sampaikan. Udah nggak lebih dari itu, ya. Sering dinasihatin sama Bang Hasim, nggak usah keluar dari konteks. Enggak, saya emang sarahnya begitu kok. Nabi ngomongnya begitu, udah. Ya, mudah-mudahan. Emang ilmu itu kan emang pahit, kebenaran itu kan emang pahit ya. Ya kan, qul haq walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun murran, pahit. Ya, mudah-mudahan saya minta maaf sebesar-besarnya kalau memang ada ucapan yang salah, yang khilaf, ya atau ya mohon maaf sebesar-besarnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita ilmu, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan kita. Al-Fatihah.